Yang siap katakan amin. Jangan ngantuk ya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca dulu kitab Mazmur pasal 7 ayat 10, kita bicara mengenai ujian batin. Haleluya. Nanti nyanyiannya kita nyanyikan lagi sembari kita mengakhiri ibadah kita. Yuk. Mazmur pasal 7 ayat 10. Kalau saudara sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ayat Alkitabnya ya. Mazmur 7 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Nah, perhatikan penggunaan kalimat di bagian terakhir yang berbunyi, engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Nah, apa yang dicatat oleh kitab Mazmur ini sebenarnya sedang memberitahukan kepada kita bahwa di samping merupakan Allah yang setia, di samping merupakan Allah yang adil, Dia juga adalah pribadi yang menguji hati dan batin seseorang. Bahkan kalau memperhatikan kitab Perjanjian Lama secara khusus, ibu bapak, kitab ini banyak bicara mengenai ujian batin. Nabi Yeremia menyampaikan pesan yang sama kepada orang-orang Israel yang dilayaninya pada masa dia tampil sebagai seorang nabi. Di dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat 20, pesan yang sama ini disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa Allah itu adalah Allah yang menguji hati dan menguji batin. Lalu para tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin terkemuka di bangsa Israel seperti Daud misalnya, dia adalah sosok yang pernah berdoa pada Tuhan dengan berkata, ujilah aku ya Tuhan, selidikilah aku. Jadi ujian batin ini merupakan sebutan atau hal yang sangat akrab dan diulang-ulang dengan sangat banyak di kitab Perjanjian Lama. Berarti ujian batin ini sebenarnya merupakan bagian yang akrab di kehidupan anak-anak Tuhan, ibu bapak. Ujian batin ini hanya diberikan atau hanya akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Itu sebabnya kitab Perjanjian Lama itu lebih banyak mengemukakan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab tatkala diperhadapkan pada pengalaman-pengalaman mereka masuk pada ujian batin. Untuk melihat ujian batin itu, mari kita perhatikan dulu pengertian-pengertian dari diksi-diksi yang ada atau dari setiap kata yang ada. Pertama, kata ujian. Ujian sinonimnya adalah tes. Ujian itu pengertiannya adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan atau membuktikan kemurnian suatu standar atau suatu kualitas. Itulah yang disebut dengan ujian. Jadi ketika diperhadapkan pada ujian itu bertujuan untuk memperlihatkan atau membuktikan kualitas seseorang. Kenapa kita harus ada ujian semester, ujian nasional? Untuk memperlihatkan kualitas pengetahuan kita sudah sesuaikah dengan keberadaan di bangku sekolah tersebut. Lalu pengertian yang kedua yang perlu kita lihat lebih dulu sebelum menemukan definisi ujian batin. Pengertian kedua ialah batin. Pengertian batin itu apa? Pengertian batin ialah sesuatu yang terdapat dalam hati seseorang, yaitu sesuatu yang menyangkut jiwa atau perasaan hati. Sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang merupakan hakikat. Hakikat artinya merupakan inti, merupakan dasar, merupakan sesuatu yang nyata. Jadi dengan kata lain, ibu bapak, pengertian batin itu adalah ada di dalam diri kita ini yang sebenar-benarnya, dan itulah diri kita yang asli.
yaitu yang tidak tampak secara kasat mata ini. Makanya batin itu disebut hakikat, walau dia tidak kelihatan, tidak tampak di depan mata kita, tapi dia ada di dalam, di hati ini, di jiwa ini. Itulah batin. Nah, dari dua pengertian yang sudah kita lihat, baik pengertian ujian maupun pengertian batin, maka sekarang kita mencoba merumuskan pengertian dari ujian batin itu apa. Maka saya menuliskan pengertian ujian batin itu ialah perangai atau sifat hati manusia yang tidak terlihat, tetapi mempengaruhi seluruh aspek kualitas pikiran, mempengaruhi segenap perbuatan, mempengaruhi watak atau kepribadian seseorang. Itulah yang disebut dengan batin itu. Jadi ketika diperhadapkan pada tes ujian batin, kita dibawa masuk pada ujian batin, maka ujian itu sedang ingin memperlihatkan, mengapprove atau membuktikan sifat manusia yang ada di dalam ini. Sifat itulah yang akan mempengaruhi cara pikir kita, perbuatan kita, kepribadian kita, segala aspek hidup yang tampak secara kasat mata. Semua itu dipengaruhi oleh batin yang ada di dalam, dan itu akan muncul ketika diperhadapkan pada ujian. Ketika tidak ada ujian, itu tidak akan terlihat, dia akan tetap terselubung atau tersimpan di sana. Sehingga untuk menariknya keluar harus ada tes. Itulah yang akan membuat kita mengerti atau mengenali diri kita. Dan itulah yang membuat orang menyimpulkan seperti apa diri kita. Itulah yang kita bicarakan dengan ujian batin ini. Lalu kemudian saudara barangkali bertanya, apa bedanya ujian sama pencobaan? Tentu sangat berbeda, Ibu Bapak. Bedanya di mana antara ujian dan pencobaan? Bedanya pada sumbernya saja. Ujian itu bersumber dari Tuhan, dan itu bertujuan untuk kebaikan kita, untuk memperlihatkan kualitas moral dan kualitas karakter kita. Makanya itu sumbernya dari Tuhan, ujian. Bersumber dari Tuhan untuk kebaikan kita. Sementara pencobaan itu bersumber dari iblis. Untuk menggoda seseorang supaya dia melakukan kesalahan dan hidup dalam dosa. Itulah pencobaan, Ibu Bapak. Maka itu Allah tidak pernah mencobai kita, kata Alkitab. Yang mencobai kita itu selalu adalah iblis. Tetapi di satu sisi atau dalam sebuah pengalaman, antara ujian dan pencobaan itu bisa terjadi secara bersamaan. Bisa terjadi secara bersamaan. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, perlu bagi anak-anak Tuhan mengerti. Karena kita akan diperhadapkan pada ujian. Dan itu memang bersumber dari Tuhan untuk kebaikan kita. Kita harus paham soal hal ini, Ibu Bapak. Bahkan saya melihat ujian batin ini salah satu cara supaya kita bisa mengalami yang namanya berkat spesial dari Tuhan. Makanya dia untuk kebaikan kita. Ujian batin ini salah satu cara bagaimana kita bisa mengalami hal-hal spesial dari Allah. Perkenanan dan kelimpahan yang spesial dari Tuhan Allah. Penggenapan janji Allah. Inilah salah satu tahapan untuk bisa tiba di sana. Jadi tidak hanya bicara mengenai hal-hal yang lain seperti yang sudah kita lihat. Ketika segalanya mustahil, lalu kemauan yang kuat. Bukan hanya ini, dan jangan terbawa arus. Bukan hanya ini poin-poin yang akan menghantarkan kita untuk bisa mengalami yang namanya berkat atau kuasa spesial itu. Tapi juga ujian batin. Nah, sekarang setelah kita paham apa yang dimaksud dengan ujian batin, sumbernya dari mana, perbedaannya dengan pencobaan apa. Setelah paham makna daripada ujian batin itu, saya coba ajak kita sekali lagi untuk melihat
Seperti apa proses ujian itu berlangsung. Sebagaimana cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menguji suatu benda, supaya seseorang mengetahui kekuatan, kemampuan sebuah benda, maka yang dilakukan oleh seseorang biasanya ialah memperhadapkan atau memberikan kepada benda ini tekanan atau tuntutan-tuntutan. Sehingga dengan demikian tampaklah apakah benda tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaannya atau ketentuan yang telah dirumuskan. Contoh begini. Ini contoh konkret. Saudara misalnya beli mesin giling jagung. Lalu mesin giling jagung ini diberi keterangan bahwa daya kerjanya itu adalah 8 ton jagung per jam. Untuk memastikan bahwa memang mesin giling jagung ini memiliki daya kerja 8 ton per jam, maka yang dilakukan oleh konsumen daripada mesin ini apa? Dia harus menguji mesin itu. Dia bawa 8 ton jagung, kemudian dia pekerjakanlah mesin ini dalam ukuran 1 jam. Benarkah 8 jam itu selesai? Jika memang ternyata belum 1 jam jagung ini sudah habis, itu berarti mesin ini sesuai dengan maksud tujuan penciptaannya atau sesuai dengan keterangan yang dituliskan di manual booknya. Tapi kalau ternyata setelah 1 jam masih tersisa 3 ton lagi, berarti hanya 5 ton yang dikerjakannya dalam 1 jam. Maka kemampuan daripada mesin giling jagung ini bukan 8 ton kerja per jam. Inilah cara membuat kita menarik kesimpulan tentang keberadaan mesin ini. Ternyata mesin ini bukan 8 ton kerja dalam 1 jam. Bukan itu produksinya, hasilnya. Lalu kita bisa komplain, atau mungkin ini akan diperbaikin lagi, akan ditangani lagi, sampai benar-benar dia bisa menyelesaikan atau memproduksi 8 ton jagung dalam 1 jam. Nah, sebagaimana cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menguji suatu benda, demikianlah cara kerja Allah di dalam membawa seseorang dalam ujian batin. Caranya yaitu dengan menyatakan atau dengan menyingkapkan apa yang ia ketahui. Itulah cara yang Allah lakukan. Allah menyingkapkan apa sebenarnya yang ia ketahui. Nah, sebelum lebih jauh kita baca lebih dahulu apa yang dicatat dalam Lukas 12 ayat 47-48. Mari baca ayat Alkitabnya bersama, 47-48. Kalau kita ketemu kita baca dengan kompak ya Ibu Bapak. 1, 2, 3, iya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Perhatikan kalimat bagian awal 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Ada kata pengetahuan di sana. Lalu di ayat 48 juga, barang siapa tidak tahu, ada kata pengetahuan juga di sana. Lalu kesimpulan dari ayat itu di bagian B ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, baik dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk-bentuk materi, dalam bentuk-bentuk potensi, talenta, bakat, apa saja pemberian yang diberikan kepadanya dalam jumlah banyak atau sedikit. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi,
daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah akan membawa kita kepada sebuah proses ujian untuk mengetahui, untuk membuat kita menyadari sampai sejauh mana yang kita tahu, sejauh mana yang kita mengerti. Makanya di dalam memimpin, di dalam melakukan, di dalam proses ujian batin, Allah melakukannya dengan cara Allah menyingkapkan pengetahuan seseorang. Allah ingin supaya apa yang dia ketahui itu tampak di permukaan. Reaksinya, sikapnya, responnya terhadap situasi, terhadap ujian, terhadap kesulitan, reaksi atau respon orang tersebut, apakah sesuai dengan pengetahuannya atau tidak. Itulah sebabnya Allah menyingkapkan pengetahuan orang ini, ibu bapak. Allah ingin membuat seseorang ini menyadari, sehingga respon dan reaksinya memang sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Misalnya begini, ibu bapak, saudara-saudara, kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan melalui berbagai sesi pengajaran dan juga khotbah. Pengetahuan yang diisikan di kepala kita ini ialah bahwa kita ini adalah ciptaan baru, dan di dalam kita diberikan Roh Kudus berdiam. Kita kemudian disebut sebagai bait Allah. Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Dan orang yang didiami oleh Roh Kudus, maka salah satu dari buah roh atau akibat karena Roh Kudus itu diam dalam diri seseorang, salah satu tandanya ialah dia menghasilkan buah kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah diajarkan dalam bentuk pengetahuan kepada kita semuanya. Lalu tidak lama, ibu bapak, setelah kita mengetahui apa yang sudah terdapat dalam diri kita karena kita didiami Roh Kudus, maka kita diperhadapkan kepada sebuah peristiwa yang menjengkelkan. Kita lagi naik sepeda motor, lalu tiba-tiba ada orang yang nyalip dengan sangat kasar, sambil menekan gas-gas, sambil ngegas, dia ngang-ngang, dia potong kita. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap santai atau kita mendidih? Itulah ujian itu. Itulah tes itu. Ujian untuk apa? Ujian atas apa yang kita ketahui. Bahwa setelah kita didiami Roh Kudus, salah satu buahnya adalah sabar. Dan ketika ini diperhadapkan, sabar tidak kita. Senang saya mengutarakan cerita ini karena memang ini kenyataan. Satu waktu seorang anak Tuhan, dia naik sepeda motor, lalu kemudian ibu bapak, ada orang lain yang nyalip dengan sangat kasar. Anak Tuhan ini tersinggung. Tersinggungnya ialah kemudian dia tancap gasnya, dia kejar orang yang sudah nyalip dia ini. Sembari marah dia kumpul ludahnya di mulutnya. Dengan harapan asal ketemu kusemprotkanlah, pikirnya. Karena saya merasa direndahkan oleh perlakuan kawan itu, pikirnya. Dia kejar, dia kejar. Begitu dekat, benar sudah. Langsung dia ludahkan ludah yang sudah dia kumpul, yang udah penuh itu. Buam. Begitu dia ludahkan, dia lupa. Dia pakai helm, ada kaca, dan ludah itu akhirnya nyiram ke wajahnya sendiri. Nah, ini namanya tidak lulus tes. Ini namanya tidak lulus ujian. Itulah yang disebut dengan Allah membawa, atau proses ujian yang terjadi pada seseorang itu ialah dengan menyingkapkan
menyingkapkan pengetahuan seseorang. Seharusnya ibu bapak, ketika kita diperhadapkan pada sebuah situasi, suatu keadaan atau rintangan, respon kita atas situasi, keadaan maupun rintangan itu seharusnya harus sesuai dengan tingkat pengetahuan yang sudah diisikan dalam diri kita. Itulah yang Allah harapkan dari kita semua dengan ujian itu. Sehingga dengan respon yang sesuai tingkat pengetahuan, maka pengetahuan yang telah diisikan itu ternyata memproduksi atau menghasilkan kebaikan-kebaikan di kehidupan sehari-hari. Yang paham katakan amin. Jadi kalau respon kita, reaksi kita pada apa yang terjadi, situasi, keadaan yang terjadi, itulah yang disebut dengan ujian itu. Tetapi reaksi atau respon kita tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan, itu namanya kita belum lulus ujian. Senggol dulu sebelahnya, mulai hari ini harus lulus. Memang agak susah kelihatan, karena ujian semester pun kita kadang berat lulus. Tapi itulah yang akan membuat tingkat kehidupan kita menjadi lebih baik, ibu bapak. Hubungan-hubungan kita menjadi lebih baik karena ujian itu telah memperlihatkan reaksi, respon, sikap, cara hidup yang sesuai dengan tingkat pengetahuan kita. Boleh tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus nih. Kurang kencang tepuk tangannya. Belum lulus. Ini udah lulus ini. Jadi jangan kita mengira bahwa kita nggak mau diuji. Lalu kita berdoa, Tuhan jauhkanlah aku dari ujian. Nggak lulus. Nggak akan mengalami peningkatan. Karena tujuan ujian itu tadi adalah untuk kebaikan kita. Untuk memperlihatkan kualitas moral kita. Dan kualitas spiritual kita atau karakter kita. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kita diperhadapkan pada ujian-ujian. Petrus ketika dengar Yesus ngajar, Yesus bilang begini, akan tiba waktunya, tidak lama lagi anak manusia akan diserahkan kepada tangan orang-orang fasik. Lalu dia akan menderita, akan dianiaya, akan disalibkan, mati. Dan seterusnya. Setelah Yesus ngomong ini, Petrus tarik Yesus ke samping. Guru, aku ini kepala ormas nelayan-nelayan. Siapa yang berani menyentuhmu akan kuhadapi. Takkan kubiarkan satu orang pun nyenggol guru. Keren kan? Apa jawab Yesus? Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Alkitab bilang ibu bapak, tidak lama Yesus ditangkap. Yesus dianiaya, diadili. Orang-orang menonton Yesus. Para murid berlarian, termasuk Petrus pun bersembunyi. Ada wanita lihat Petrus. Lalu wanita bilang, Om Petrus di sini, engkai kam cibuni Om, kai kena. Kenapa rupanya Om sembunyi? Bukankah kamu salah satu dari muridnya, kata perempuan ini. Petrus bilang, aku tak kenal dia. Lo kutandai kelandai turang ya. Apa yang terjadi? Ujian membuktikan kualitas Petrus. Dia nyangkal. Ini yang ironis kawan, ibu bapak.
Ada banyak orang tidak lulus di ujian ini, tapi pengen mendapatkan promosi. Ingin sekali mendapatkan hal-hal ajaib, hal-hal hebat, tapi tidak lulus ujian. Disenggol orang dikit tersinggung, diingatkan dikit marah, ditunjuk dikit, diberitahu dikit, diperlakukan kasar, diperhadapkan pada persoalan cengeng, mengeluh, bersungut-sungut, tapi doanya pasu-pasu ke laku Tuhan. Yang tidak kuberitahu di sesi 1, sesi 2, kuberitahu sesi 3 karena saya sangat sayang sama saudara. Setiap kali kita berdoa, bilang Tuhan, sehatkan aku, panjangkan umurku, promosikan aku, limpahi aku dengan berkat. Dengar, Tuhan segera jawab. Tuhan segera jawab loh. Jawaban Tuhan yang pertama baik. Akan kujawab, akan kukabulkan. Tapi kita uji dulu. Masuk ujian. Akan diuji dulu. Diuji dulu apa? Tujuannya apa? Apakah ini akan tetap sabar? Apakah ini mampu mengelola apa yang akan diberikan? Dan seterusnya. Apakah ini bisa mengerjakan apa yang diharapkan? Dan seterusnya. Diuji dulu. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, kenapa kadangkala begitu kita minta dan mengharapkan promosi, berkat, hal-hal hebat, lalu kemudian kita bilang begini sama orang lain, kenapa ya setelah aku bertobat makin banyak tantangannya, makin banyak persoalannya, makin banyak masalahnya. Setelah aku datang pada Tuhan, ujian itu besti. Haleluya. Setiap kali Tuhan mau bawa kita naik, ujian dulu loh. Enggak ada anak kelas 1 SD, tiba-tiba dia naik di kelas 6 SD tanpa ujian berkali-kali. Kok kita mau naik level, mau naik berkat, mau naik kepercayaan, mau naik dalam pencapaian-pencapaian, tapi lah kita nggit bas ujian sade. Lakin kapdu kita Papa geleye. Ini kan problem. Yang mau dipromosi boleh katakan amin. Enggak pun enggak apa-apa. Yang mau dipromosikan katakan amin. Senggol sebelahnya, lulus uji. Lulus uji. Senggol dia. Lulus uji. Yang paham tepuk tangan. Lulus uji. Allah mau dipromosi. Allah berjanji pada bangsa Israel. Karena mereka mengerang di negeri perbudakan itu. Mereka menderita. 400 tahun lamanya sudah mereka terjajah sama Firaun. Lalu mereka berdoa, Tuhan bawa kami keluar. Dimanapun kami tinggal tidak masalah, asal jangan di negeri perbudakan ini. Mungkin itu doanya. Tuhan langsung bilang, jawab. Katanya sama malaikat, jawab, jawab, jawab. Dijawab Tuhan doanya. Tapi ketika dijawab Tuhan doanya, yang dilakukan Tuhan dalam jawaban pertama itu apa? Diuji. Bahwa bangsa Israel berjalan melalui padang gurun. Setelah dibawa melalui padang gurun, di padang gurun itu mereka, ini padang gurun ya, bukan padang bulan, jangan salah. Padang gurun ini bukan padang bulan, apalagi padang sedempuan. Padang gurun. Di sana mereka mengalami tidak ada makan, mereka mengalami tidak ada minum,
Mereka mengalami atau menghadapi panas terik, menghadapi ular tedung, bahkan menghadapi dinginnya cuaca karena malam hari di padang gurun tanpa tenda dan seterusnya. Mereka mengalami semua ini. Reaksi mereka terhadap situasi dan keadaan itu apa reaksinya? Apa sikap mereka? Alkitab melaporkan mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Maka matilah sebagian besar dari bangsa itu. Padahal mereka sudah mengenal Allah melalui Musa. Mereka sudah mengenal hebatnya Allah melalui mujizat di mana tongkat Musa membelah laut Teberau. Tapi diperhadapkan pada situasi sulit, reaksi mereka tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka akan Allah yang memanggil itu. Mengeluh, menggerutu. Yang mau dipromosikan katakan amin. Ini dengar. Gini dia. Jangan saudara mengira kita akan dipromosikan oleh Tuhan hanya karena saudara membaca ayat Alkitab lalu menggarisinya dengan warna-warni. Jangan saudara mengira saudara akan mendapatkan promosi dari Tuhan hanya karena saudara berkata-kata pada Tuhan di ruang doa, Tuhan aku mau setia, Tuhan aku mau melayanimu, Tuhan aku mau sungguh-sungguh, Tuhan aku mau memberikan hidupku. Hanya gara-gara saudara mengutarakan kalimat-kalimat puitis ini, lalu saudara mengira maka saudara akan dipromosi oleh Tuhan. Dan jangan saudara mengira promosi dan percepatan akan datang kepada saudara hanya karena nyanyian-nyanyian yang saudara lantunkan, nyanyian-nyanyian yang saudara nyanyikan adalah nyanyian-nyanyian yang menggambarkan keintiman saudara dengan Tuhan. Allah tidak tertarik dengan apa yang kita ucapkan di ruang doa maupun lewat nyanyian. Promosi hanya datang ketika kita membuktikan apa yang kita ucapkan lewat doa, apa yang kita ucapkan lewat nyanyian. Tatkala tekanan itu terjadi di hidup kita, yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Allah tidak tertarik dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita, bahkan dengan aktivitas spiritual kita. Allah mau supaya pengetahuan yang diisikan kepada kita itu, yang sudah kita terima itu tampak di permukaan sebagai respon, reaksi atas semua situasi dan keadaan-keadaan sulit yang diperhadapkan. Itulah yang membuat kita lulus uji. Haleluya. Tepuk tangan lagi, katakan haleluya. Hanya karena saudara bilang, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Hanya gara-gara saudara nyanyi itu, lalu saudara mengharapkan mujizat langsung terjadi, pelipat gandaan, promosi. Tidak. Seseorang hanya mendapatkan promosi kalau dia lulus uji. Senggol lagi sebelahnya, yuk. Harus lulus uji ya. Harus lulus uji ya. Sejauh saudara tidak lulus uji, saudara bilang begini, aku gak lulus pun gak apa-apa Pak Pendeta, akan terus diuji. Aku gak lulus pun gak apa-apa Pak Gembala, akan terus diuji. Karena Tuhan tidak ingin hidup kita rata-rata dan biasa-biasa saja. Dia ingin kita mengalami kebaikan-kebaikannya yang hebat. Dia ingin menggenapkan kehendaknya, panggilannya atas hidup kita. Tapi semua itu harus by test. Uji demi uji.
Sejauh kita nggak lulus uji, baik kita dengar, ada kan begitu, semangat kita dengar firman, semangat setelah kita baca Alkitab, haleluya setelah kita berdoa. Begitu ketemu medan peperangan di lapangan sana, naik lagi manusia lama. Sama seperti teman yang cerita, yang sering kuceritakan. Ini salah satu bentuk tes atau ujian itu. Dia datang, pesan mie pangsit. Lapar dia. Mie pangsit, Ci, mie pangsit. Oh ya, ntar. Duduk dia, gak datang-datang. Ci, gak lupa kan? Oh iya, ntar. Duduk dia. Gak lama datang tamu, pesan. Mbak, mie pangsit. Ya, duduk dia. Belum lama duduk, mie pangsitnya pesanannya datang. Oh, dia kaget. Lah, aku duluan pesan. Kok dia yang diantar? Ingat dia khotbah. Oh, harus thinking positif. Positif thinking. Dia berpikir positif lah, mungkin rezekinya lah itu. Nah, duduk lagi dia. Berharap datang. Ada orang lagi, mie pangsit mbak. Duduk dia. Enggak lama duduk, mie pangsitnya datang. Dilihat, kok dia pula dapat. Masih berpikir positif. Mungkin jangan-jangan dia ini udah datang lebih awal dari aku. Entah ke kamar mandinya dia ini tadi. Lalu kemudian aku datang, dia di belakang gak kulihat. Sekarang dia ingatkan pesanannya. Lalu datang, ya gak apa-apa lah. Dia berharap, masih nyanyi. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Masih nyanyi nih. Bahasa roh enggak lah, enggak. Cuma nyanyi saja. Datang orang lain lagi, Mbak mie pangsit. Belum lama duduk, pesanannya datang. Di situ lupa siapa dia. Langsung ingat di ayat Alkitab. Yesus dikubur 3 hari. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Orang itu sudah 3 kali datang. Saatnya aku bangkit. Lalu dia keluar dari tempat tidurnya, didatanginya reception. Dari tadi aku sudah datang, sabar aku nunggu ku pesananku tak datang-datang. Datang orang sana minta, langsung kalian kasih, sabar kelaku. Datang lagi orang itu juga aku sabar. Datang yang ketiga aku sabar. Padahal aku datang ke sini bayar, bawa uang, apanya maumu. Itu artinya kita tidak lulus uji. Mau parkir kita susah cari parkir nih, mau parkir. Udah muter kita, wah ini kayaknya ada tempat parkir nih. Pas kita mau masuk, tiba-tiba datang orang dari belakang kita, langsung masuk dia ke situ. Coba, diambilnya tempat yang sudah kita doakan itu. Oh, itu pun ujian. Ada wanita cantik pak. Bagaimanalah reaksimu kol? Kalau bapak-bapak bilang cantiknya, itu ujian. Bisa begitu kan? Naik bus saudara mau pulang kampung. Karena dekat lebaran. Di sebelah saudara wanita. Ngantuk dia. Tiba-tiba disenderkannya kepalanya ke dahu saudara. Ke bahu saudara. Apa doa saudara? Kalau saudara berdoa darah Yesus, berarti lulus uji. Kalau darah Yesus. Tapi kalau doa saudara, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, berarti tak lulus uji. Itu ujian.
Makanya hati-hati ujian ini. Ada uang jatuh. Ketemu dompet, uangnya ada. Ada KTP orangnya di situ. Saudara bilang apa? Ini jawaban doa. Puji Tuhan, Tuhan kirim jawaban doa tepat pada waktunya. Lalu sambil saudara ambil dompet itu, ambil duitnya, yang lainnya sisanya saudara buang. Kemudian saudara bernyanyi, pertolonganmu begitu ajaib. Itu bukan pertolongan. Itu tidak lulus uji. Karena ada KTP orangnya di situ. Lihat KTP itu. Cari alamatnya. Itu baru mantap, lulus uji. Sejauh kita tidak lulus uji, maka kita akan terus menerus berputar-putar di gunung persoalan yang sama musim demi musim. Allah ingin sampai kita lulus uji, karena tidak ada yang gagal rencana Tuhan. Terus akan diproses. Makanya kita komit sama-sama. Harus lulus ujian, katakan amin. Pengetahuan kita yang sudah diisi ini harus menjadi dasar respon dan reaksi kita menghadapi semua situasi dan keadaan yang lain. Sudah tidak sempat lagi ku klik slide yang terakhir. Sampai bertemu minggu besok. Semoga saudara sehat-sehat dan walafiat. Saya akan bagi slide berikutnya. Haleluya. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Asik nih. Sekalipun pohon ara